Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Fitri Melatinis, NIM 1.01.2022.0166, kelas E semester 2, program studi pendidikan agama Kristen. Baik, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teologi sistematika dengan judul Resum 2 jurnal, diantaranya yang pertama, Teologi Manusia Baru Relevankah di Era Milenial, dan yang kedua, Sekolah Teologi dan Gerakan Penginjilan. Baik, dalam pemahaman mengenai teologi manusia baru yang relevankah di era milenial, pemahaman mengenai teologi manusia baru dalam Perjanjian Baru seringkali masih kurang tepat dipahami oleh sebagian besar orang Kristen, karena konsep penebusan Kristus yang merupakan inti dari kehidupan kekristenan itu sendiri tidak dipahami secara benar. Hal ini mengakibatkan kurang terciptanya perilaku yang menggambarkan karakter orang Kristen yang sejatinya telah ditebus dan ada dalam kehidupan baru. Bagaimana kebenaran manusia baru itu sendiri dipahami oleh semua orang Kristen? Adakah mereka mengerti bahwa manusia baru merupakan ciptaan baru dengan karakter yang terus-menerus diperbaharui? Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pengajaran manusia dalam Perjanjian Baru, di mana cakupannya adalah konsep keselamatan, ciri-ciri manusia baru, dan bagaimana seharusnya dampak dari manusia yang telah ditebus oleh Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengenalan mengenai teologi manusia baru, terdapat beberapa anugerah, yaitu anugerah umum yang merupakan setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Sebagai contoh, Tuhan menurunkan hujan buat semua orang yang percaya maupun tidak percaya. Yang kedua, anugerah khusus, yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Adapun pengertian mengenai manusia baru sebagai konsep pertobatan sejati dan pertobatan palsu. Istilah Perjanjian Baru yang digunakan untuk pertobatan adalah metanoia, dalam bentukan dari kata meta yang berarti afterbeot dan nous yang berarti pikiran. Metanoia berarti satu pikiran dalam pikiran hati manusia yang menyangkut satu perpalingan dari arah yang satu ke arah yang berlawanan. Itu sebabnya pertobatan dalam iman Kristen kerap disebut juga perpalingan. Berikut ciri-ciri manusia baru menurut Injil Efesus 4 ayat 20 hingga ayat 32 mengenai pengenalan akan Kristus dan kebenarannya. Orang Kristen adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar untuk mengenal Tuhan dan pengajaran di dalam Dia. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus menghendaki supaya ia semakin mengenal Kristus di dalam hidupnya. Jadi jangan berhenti untuk belajar mengenal Kristus dan kebenarannya, karena ini adalah fondasi yang sangat penting di dalam iman Kristen. Yang kedua, ciri manusia baru yang kedua yaitu mendengar dan menerima. Mendengar dan menerima yang dimaksud di sini adalah bahwa orang Efesus dan juga kita sudah mendengar tentang Kristus dan menerima ajaran Yesus, di mana hal ini berbicara tentang sifat dan kehidupan Kristus yang memberi contoh dan teladan bagaimana kehidupan di dunia ini. Demikian juga dengan manusia baru, ketika difitnah, ia terima dan bahkan dapat mengampuni. Tetapi manusia lama tidak dapat menerima, bahkan akan menuntut. Bagi yang dapat menerima, pada akhirnya akan selalu dipuaskan, tetapi seorang penuntut pada akhirnya akan kecewa dan memberontak. Banyak orang hari-hari ini hanya bisa menuntut dan susah untuk menerima dan bersyukur. Kesimpulan dari
jurnal tentang teologi manusia baru yang relevan di era milenial, yaitu konsep manusia baru dalam perjanjian baru yang menggambarkan manusia yang telah percaya akan karya penebusan Kristus atau disebut dengan lahir baru. Lahir baru bukan sekadar saya cinta Yesus, kekristenan bukan sekadar identitas diri, melainkan kekristenan yaitu bagaimana menjalani hidup sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, setiap kita sudah percaya Tuhan, kita harus berubah menjadi manusia baru. Dan segala ciri dari sifat manusia lama kita mutlak harus dikuburkan. Jurnal yang kedua yaitu tentang sekolah teologi dan gerakan penginjilan menurut Albrecht Kononia. Gerakan penginjilan sebenarnya sudah dimulai sejak Tuhan memilih dan memanggil Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa melalui Abraham segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Dikatakan sejak pemilihan Abraham dan keturunannya, yakni bangsa Israel, Tuhan menyatakan keselamatan melalui karyanya dalam sejarah bangsa ini, agar semua bangsa memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan alam semesta. Hal ini berarti pemilihan mempunyai dimensi misi. Pada zaman perjanjian baru, kehendak Tuhan mengenai penginjilan ini makin jelas sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ia memberikan amanat penginjilan kepada gerejanya. Pada tahun 1889 di Singapura diadakan suatu konsultasi yang disebut Global Consultation on World Evangelization by AD 2000 Beyond. Tujuan konsultasi ini adalah membangkitkan semangat orang Kristen di seluruh dunia untuk mengadakan gerakan penginjilan supaya sebelum tahun 2000 berlalu, terang Injil Kristus sudah disampaikan ke seluruh pelosok di dunia. Apakah hubungan antara pendidikan teologi dan penginjilan? Penginjilan adalah cara yang penting dan efektif dalam menggenapkan amanat gereja, tetapi penginjilan itu sendiri bukanlah amanat gereja. Dalam melaksanakan amanat gereja harus pandai-pandai menggunakan cara yang efektif, termasuk pelayanan sosial, termasuk pelayanan membela hak asasi manusia, dan penginjilan di antara cara-cara itu sendiri yang merupakan cara yang paling efektif. Jadi dengan demikian kita dapat memahami bahwa penginjilan bukanlah amanat gereja, melainkan hanya salah satu cara, bukan tujuan akhir, tetapi suatu proses untuk mencapai tujuan awal. Ini merupakan konsep dasar teologi misi dan juga prinsip dasar yang harus dimengerti dan dimiliki oleh setiap orang yang melakukan penginjilan. Jika kita mengharapkan penginjilan dapat dilaksanakan dengan baik dan gereja Tuhan dapat bertumbuh subur, pertanyaan apa yang harus kita ajukan? Pertanyaan yang harus kita ajukan yaitu pendidikan teologi bagaimana yang diberikan oleh sekolah teologi. Tidak sedikit pendidikan teologi saat ini bukannya membantu perkembangan penginjilan dan mempertumbuhkan gereja, tetapi justru menjadi penghalang pekerjaan penginjilan. Sekian dan terima kasih. Begitu.